Oke, sekarang kita lanjut ke GitHub ya. Jadi untuk GitHub ini kita akan mencoba untuk membuat kode sederhana dengan PHP. Kemudian kita akan melakukan sinkronisasi kode ke AA panel yang telah kita buat. Langkah pertama kita buat repository dulu. Caranya adalah dengan klik create repository, kemudian buat saja repository. Saya tulis latihan 1 ya. Ini kalau sudah tersedia akan hijau tulisannya, kemudian kalau mau diberikan keterangan ya, sinkron GitHub dan panel. Selanjutnya ini saya private saja ya, ceritanya kita private saja supaya tidak bisa diakses oleh orang lain. Kemudian kita public saja ya supaya bisa diakses. Kemudian ya maaf, saya kembalikan saja ke private ya biar tidak terbuka. Ini bisa Anda buat juga ya. Untuk Gitnor ini kita biasanya pakai kalau ada file yang akan diabaikan, license itu kita defaultkan saja. Kemudian kita create repository. Nah, alamat ini kita akan manipulasi ya. Alamat ini kita akan manipulasi dan kita akan kita akan cloning ya. Kita ambil supaya bisa kita sinkron. Nah, untuk membuktikan kita buat file dulu ya. Kita buat file dulu, namanya latihan.php. Tulis aja kode PHP ya. Selamat datang. Berikutnya kita commit change ya. Nama commitnya ini biasanya ya perlu untuk memberikan keterangan kepada orang lain tentang tahapan apa yang sudah kita kerjakan, karena kita harus berpikir bahwa repo kita ini akan digunakan oleh beberapa orang atau tim ya. Contohnya misalnya pembuatan file pertama ya. Ini opsional sebenarnya, tapi biasanya penjelasan yang lebih panjang seperti itu. Kemudian ya commit directly to the main branch. Kita pilihan default saja karena kita hanya menggunakan satu branch saja dulu ya. Pilih commit change. Selanjutnya ini sudah ada file, kita akan melakukan commit pada pada repo kita. Nah, cuma konsepnya adalah kita ini ada komputer yang misalnya ini ada GitHub kita ya, kemudian ini ada PC, kemudian orang ini ya, ini ada server GitHub ya. Disinilah kode acuan yang akan kita gunakan ya. Jadi bicara GitHub itu bicara keseragaman file ya, supaya kita bisa mengambil file, merubah juga bisa ya, tapi dia terpusat. Kenapa? Karena supaya ini dua seragam ini seperti itu. Jadi anggap saja ada dua programmer, atau bisa ada juga, bayangkan Anda menggunakan dua laptop seperti itu. Nah, di sini ada namanya repository ya, saya singkat RR. Nah, repository inilah kalau ada perubahan kita akan ke sini. Setelah ada perubahan ini akan ambil lagi. Kalau ini berubah dia akan kirim lagi, namanya push. Sehingga apa? Segala perubahan itu mengacu kepada satu sumber ya, terpusat, sehingga ada semacam konsistensi ya, konsistensi kode antara dua PC ini seperti itu. Oke, saya buat repo, kemudian kita mau cloning ya. Kita mau cloning. Ya, caranya ya Anda banyak cara, bisa menggunakan GitHub desktop, bisa juga menggunakan GitHub terminal. Oke, saya pakai Laragon karena biasanya dia sudah ada GitHub-nya ya. Jadi Anda menggunakan
Bisa juga CMD yang sudah atau Windows yang sudah ada install GitHub. Kemudian pastikan bahwa GitHub-nya sudah ada dengan mengetikkan perintah git. Kalau ada hasil biasanya ini sudah terinstall seperti itu. Kalau command not found itu belum terinstall atau path-nya belum di set. Oke ya. Oke, misalnya saya telah siap ini. Saya ingin menyimpannya dalam folder saya. Pertama kita buat folder projectnya di mana tersimpan ya, layaknya aplikasi kan biasanya ada foldernya. Kita pakai perintah terminal saja mkdir. Saya ada dalam folder www sekarang, misalnya tulis saja latihan 1. Nah, kemudian saya masuk ke folder saya ya. Nah, ini sekarang saya ada di pwd seperti itu, habis trialnya ini. Nah, sekarang saya ada di Laragon www latihan 1 ya. Kemudian kita tulis perintah git clone. Biasanya gagal karena ada perintah belum login ya. Tapi kita coba saja dulu, kita lihat errornya. Mana tadi? Harus kembali kayaknya ya. Ini baru saya buat. Pilih repository, kemudian ini latihan 1. Setelah itu masuk tadi di sini. Ini ambil alamatnya ya. Kemudian tambahkan perintah git clone alamatnya. Kita lihat saja dulu apa yang terjadi. Nah, ini saya pakai Laragon ya. Biasanya ada pilihan di sini karena mungkin pengaruh belum login atau autentikasi yang autentikasi maksudnya. Autentikasi. Oke, jadi saat menemukan masalah seperti ini ada beberapa cara ya. Kita menggunakan cara personal access token ya, dengan membuat token di GitHub-nya dahulu. Caranya adalah kita kembali ke GitHub kita. Oke, saya ulang ya. Jadi kita membuat token ya, atau personal access token itu ada di setting nih, paling sudut kanan pilih setting, kemudian paling bawah pilih developer settings, berikutnya ini paling bawah lagi pilih tokens klasik, kemudian generate new token, pilih saja ini ya, klasik. Oke, tulis saja keterangan, misalnya push and pull. Ini saya berikan ini akses ya, saya berikan semua akses saja, semuanya bisa. Sampai delete repository dan seterusnya ya. Ini enggak cek filenya ya, enggak ada ya. Oke, setelah itu generate new token. Oke, jangan lupa disimpan ya, disimpan. Nah, seperti ini. Nah, setelah Anda membuat token itu, berikutnya adalah kita tinggal mengcloning ya, dengan formatnya itu https kemudian token @github.com diikuti dengan alamat repo kita ya. Nanti kita coba ya setelah video berikutnya. Oke.